Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Aurelia, NIM 6420738 kelas 64 1B25. Saat ini saya sedang berkuliah di Dinas Sarana Informatika Cengkareng dan saya mengambil prodi Manajemen dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang manajemen marketing, mulai dari pengertian, fungsi, konsep, dan karakteristiknya. Yang pertama dimulai dari pengertian manajemen pemasaran. Menurut Profesor Dr. Sofyan Asauri, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Adapun program-program tersebut ditunjukkan untuk menciptakan dan memelihara keuntungan sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa tercapai. Simpelnya, marketing adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, dan pelaksanaan tentang pemasaran yang menghasilkan strategi pemasaran, sehingga suatu produk bisa sampai ke pembeli. Lalu selanjutnya, fungsi manajemen marketing yang pertama adalah pendistribusian atau distributing. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk yang Anda jual menjadi tidak berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Yang kedua ada jual beli atau trading. Sejatinya fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit hasil dari penjagaan produk. Sementara manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada penyediaan sarana atau facilitating. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produksi seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortian produk terstandar. Yang ketiga ada melakukan riset atau research, yaitu perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Lalu yang terakhir ada pemrosesan atau processing, yaitu fungsi pemrosesan yang artinya memberikan nilai tambah kepada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen marketing. Yang pertama yaitu konsep produksi, artinya produk itu harus murah dan dapat dibuat kapan dan dimanapun sehingga penjualan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada konsep produk, yaitu konsep yang memperhatikan kualitas produk. Yang ketiga ada konsep penjualan, yaitu konsep yang mengedukasi pelanggan sehingga produk perusahaan terjadi dan terjual. Konsep pemasaran yaitu konsep yang menekankan bahwa produk harus memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran sosial, yaitu konsep di mana konsepnya menyatakan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berdampak baik untuk masyarakat lain dan lingkungan. Lalu ada karakteristik manajemen marketing, apa aja? Yang pertama, berfokus pada keinginan konsumen. Yang kedua, mengutamakan kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit atau keuntungan. Yang keempat, berorientasi pada pasar eksternal. Yang kelima, motivasi utamanya berupa kebutuhan konsumen. Yang keenam, segmen pasar mempengaruhi harga dan menentukan biaya. Lalu yang ketujuh, tujuan utama perusahaannya adalah konsumen. Yang kedelapan, mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Falsafah konsep pemasaran sendiri itu bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan para pembeli ataupun konsumen. Seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Secara definitif dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan menurut Stanton pada tahun 1978. Elemen penting dalam konsep pemasaran ada 3. Yang pertama, market oriented atau berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Dan yang terakhir adalah pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Konsep manajemen itu pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya nih ada beberapa istilah penting yang sangat penting nih dalam konteks manajemen pemasaran. Yang pertama adalah produk, yaitu bisa berupa barang, jasa, atau ide. Produk sendiri artinya adalah segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lain untuk lainnya baik berupa barang, jasa, maupun ide. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik,
kinerja terbaik dan sifat terbaik, sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus. Menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau, karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produk ataupun distribusi. Yang kedua ada nilai. Nilai sendiri itu artinya perkiraan konsumen atas suatu produk untuk kepuasan mereka. Apa yang dirasakan atau diinginkan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga adalah biaya. Biaya sendiri itu adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen atas produk yang mereka konsumsi. Yang keempat ada kepuasan, yaitu seberapa puas sih konsumen itu dengan produk yang mereka konsumsi, baik itu antara jasa, barang, ataupun ide. Kepuasan adalah tingkat di mana kinerja yang dirasakan produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli ataupun tidak. Yang kelima adalah pasar, yaitu tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke perencanaan strategi pemasaran. Nah, strategi ini penting banget ya untuk memperoleh profit. Strategi pemasaran adalah proses untuk menentukan target pasar dan strategi bauran pemasaran yang terkait. Pertama, di mana target market adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Yang dua itu bauran pemasaran atau marketing mix, yang artinya adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel dan kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar. Lalu selanjutnya berhubungan dengan masa-masa sekarang nih, di mana masa pandemi semua orang tuh berjualan secara online. Dulu kan offline nih, masih banyak pasar, toko, dan lain-lain. Sekarang tetap sih banyak, tapi banyak juga toko yang menjual barang itu secara online. Nah, perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat sehingga memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah jual beli. Salah satunya ini dalam menjalankan bisnis dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari aktivitas pemasaran online yang dilakukan di dunia maya. Aktivitas menggunakan internet berkembang pesat sehingga setiap transaksi dan pergerakan uang dalam bisnis berjalan sangat cepat, mulai dari penggunaan internet banking, rekening online, pembayaran via PayPal, dan lain sebagainya. Hal ini sih tinggal bagaimana kita menyikapi dan menggunakannya untuk hal yang positif serta mengambil manfaat keuntungan dalam sebuah bisnis. Berikut nih saya akan menjelaskan 11 keuntungan utama jika kalian melakukan pemasaran produk secara online. Yang pertama, tanpa batas waktu, yaitu melakukan pemasaran online sangat menguntungkan jika Anda memiliki produk yang pantas untuk dijual serta bisa dikirim melalui jasa pengiriman. Anda tidak perlu khawatir untuk menentukan waktunya karena selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu pasar online ini akan terus buka. Ketika Anda melakukan promosi dan memasang iklan, maka pasti akan terus terlihat oleh orang lain setiap saat. Yang kedua, tanpa batas tempat. Anda bisa menjalankan pemasaran online dimanapun. Yang terpenting adalah jika ada koneksi internet, perangkat komputer, dan smartphone. Anda tidak perlu lagi bertatap muka dengan pelanggan secara langsung. Terlebih sekarang ini lagi masih masa pandemi di mana setiap orang yang bertemu itu dibatasi ya. Anda tidak perlu lagi bertatap muka jadinya. Korespondensinya hanya melalui email dan internet. Anda bisa melakukan semua kegiatan pemasaran dan transaksi penjualan dengan mudah. Yang ketiga, efisiensi biaya operasional. Beriklan di situs online dan melalui penyedia iklan online lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan iklan secara offline. Hal ini jelas terlihat dari biaya yang kita butuhkan dan perlengkapan pendukung yang bisa terjangkau dan relatif murah. Yang keempat yaitu kemudahan dalam strategi pemasaran produk, yaitu apabila Anda memiliki produk dengan segmentasi pasar tertentu pada pemasaran online, jelas sangat memudahkan Anda untuk membidik target market. Misalnya Anda memiliki produk elektronik, maka manfaatkanlah forum elektronik, grup di media sosial seperti Facebook, atau membuka sebuah toko online untuk memasarkan produk Anda. Sekarang juga gampang banget sih kalau kita mau cari barang, kita cukup pakai hashtag. Misalkan kita mau cari televisi gitu, kita pakai hashtag televisi, nanti akan keluar tuh banyak tuh. Itu gampangnya belanja online dan melakukan penjualan online. Yang kelima ada kemudahan manajemen dan organisasi, yaitu menjalankan organisasi dalam bisnis itu sangat penting agar menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun dalam bisnis online, kemudahan menjalankan bisnis terlihat jelas, yaitu misalnya pada bisnis online Anda hanya perlu membuat sebuah katalog produk yang menawarkan barang kepada pelanggan secara online serta kemudahan menyusun komunikasi pemasaran yang efektif. Yang keenam ada kemudahan pengelolaan kontrol persediaan, yaitu apabila Anda menjual barang online, Anda bisa memanfaatkan supplier pertama untuk menampung barang Anda sebelum adanya pesanan, sehingga Anda tidak perlu melakukan pindah-pindahkan barang setiap saat.
Yang ketujuh ada kemudahan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu saat menjalankan pemasaran secara online, Anda tidak perlu menggunakan banyak karyawan sehingga sistem yang Anda gunakan itu berbeda dengan pasar offline. Karyawan Anda hanya dapat melakukan administrasi penjualan hingga menyiapkan proses pengiriman barang dan melayani saat ada pelanggan yang mengalami kesulitan dalam pemesanan barang. Yang kedelapan ada produktivitas meningkat, yaitu peningkatan produktivitas terlihat jelas karena jam operasional pemasaran online tidak terbatas. Anda bisa memaksimalkan keuntungan dan produktivitas karena semakin meningkatnya para pengguna internet di mana saat ini semua transaksi bisa dilakukan via smartphone. 9. Memudahkan melakukan riset pemasaran, yaitu teknologi website saat ini berkembang pesat. Anda bisa melacak pengunjung website dari mana mengakses toko online Anda. Hal ini justru akan membantu Anda ya untuk melakukan analisa pasar dan bahkan memberikan promo pada saat-saat tertentu. Biasa tuh menjelang hari raya atau hari-hari biasa habis gajian tuh biasa toko online banyak banget bikin promo. Itu fungsinya itu untuk menarik pelanggan dan melakukan lebih banyak lagi penjualan. Yang ke-10 ada memberikan keuntungan yang tidak terbatas, yaitu keuntungan dari bisnis online bisa dikatakan tidak terbatas karena jumlah konsumen yang tidak terbatas pula. Jika Anda menggunakan pemasaran online besar, kemungkinan untuk melebarkan sayap seluas mungkin dengan meraih keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang ke-11 yang terakhir yaitu ada kemudahan pengawasan, yaitu untuk mengontrol dan melakukan pengawasan seluruh transaksi online. Anda bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Hal ini memberikan kemudahan dan manfaat bagi penjual dan pembeli serta pengusaha barang atau jasa. Kemudahan manajemen ini hanya ada di pemasaran online saja. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan 6 langkah dasar untuk melakukan riset pemasaran. Yang pertama itu merumuskan masalah. Hal pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pemasaran adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Pada dasarnya riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Misalnya permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan, sedangkan kesimpulan yang akan didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dari biaya promosi yang paling ideal. Yang kedua ada menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesa, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Penentuan desain riset biasanya didasarkan pada parameter yang akan diambil untuk menghasilkan sebuah kesimpulan tertentu. Yang ketiga ada merancang metode pengumpulan data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder biasanya berupa data yang diambil dari buku, internet, dan pustaka lainnya yang relevan. Anda perlu menentukan bagaimana cara mengumpulkan data-data tersebut dan dihimpun menjadi sebuah database. Yang keempat ada mengambil sampel dan melakukan pengumpulan data. Selanjutnya Anda melakukan pengambilan sampel dan pengumpulan data di lapangan, yaitu Anda bisa melakukan pengambilan sampel didasarkan pada metode sampling yang digunakan, baik itu probability atau non-probability sampling. Seharusnya Anda mengetahui tentang cara pengambilan sampel yang benar. Yang kelima ada melakukan analisa dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi data. Anda bisa mulai dari editing, coding, tabulasi, dan analisa statistik dan interpretasi data. Data yang diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan Anda ambil. Yang keenam ada menyusun laporan riset, yaitu laporan riset pemasaran bisa berupa laporan hasil, kesimpulan, serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan dari hasil interpretasi data sebelumnya. Laporan riset inilah yang akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dan mengevaluasi manfaat riset pemasaran. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen marketing. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti oleh kalian. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.